Saudara Anies, adindanya, 5 tahun Anda akan bukan tempat yang nyaman untuk mengurus negeri itu. Tetapi kalau bisa diselesaikan, merupakan heroes dan pahlawan kemanusiaan, kemajuan. Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Kita diwariskan untuk membayar utang. Tapi pahlawan yang sebenarnya ialah yang menyelesaikan persoalan. Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali, bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum, bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herzs bin Arif dari Forum News Network. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mendorong calon Presiden Anies Baswedan untuk merebut kekuasaan. Karena dengan kekuasaan di tangan, maka kita bisa mewujudkan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyat. Tentu saja yang dimaksud oleh Yusuf Kala merebut kekuasaan itu bukan melalui kudeta, tetapi melalui mekanisme demokrasi yang berlangsung setiap 5 tahun, yakni melalui pemilihan presiden pada tahun 2024 nanti. Pesan Yusuf Kala itu disampaikan saat dia hadir dalam milad PKS di Jakarta yang diselenggarakan bersamaan dengan Hari Peringatan Kebangkitan Nasional, Ahad 20 Mei 2023. Anies hadir bersama dengan para pimpinan 3 partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Kesatuan. Lengkap ini, tapi Nasdem kelihatannya hanya diwakili oleh Wakil Ketua Umum Ahmad Ali, tidak nampak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Yusuf Kala yang didaulat menyampaikan pidato sebelum Anies Baswedan banyak menyoroti terjadinya ketimpangan ekonomi yang bila dibiarkan tidak ditangani dengan baik itu bisa menimbulkan kerusuhan sosial. Yusuf Kala juga mengingatkan bahwa negara kita ini telah beberapa kali mengalami kerusuhan sosial yang dipicu oleh adanya ketimpangan ekonomi. Dan dia tidak menginginkan hal itu terulang kembali. Karena itu, ya kekuasaan harus direbut dan kemudian setelah berkuasa wujudkan program-program program-program sosial yang bisa mengatasi ketimpangan ekonomi politik di tengah masyarakat. Apa yang kita hadapi akan datang. Kita hadapi masalah ekonomi, masalah politik, masalah keamanan, dan juga masalah sosial. Apabila ini berlangsung terus akan terjadi masalah besar. Kita harus berusaha jangan terulang 65, 65, 66, 74, dan 28. Jakarta dibakar. Kita tidak mau itu. Karena sebelum itu terjadi, maka kita harus berkeadilan dalam ekonomi, berkeadilan dalam politik. Tapi kita harus berusaha. Itulah tentu. Politik penting demokrasi dan reform.
Ekonomi ada masalah dalam negeri luar negeri. Tadi saya bicarakan utang, Pak Mas Haye tadi mengatakan utang besar, ya betul. Setahun bayar bunga dan utang lebih 1.000 triliun. Terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka. Tentu saya juga berada dalam soal itu, walaupun. Tetapi kita bisa berbuat. Masalah sosial sekarang sudah mulai berbahaya. Ibu-ibu pakai tas bagus sudah mulai musuh masyarakat. Apalagi tas Hermes. Bukan dia yang salah, suaminya yang ditangkap. Anak-anak pakai motor besar, jadi musuh masyarakat. Ada foto pejabat luar negeri berlibur, musuh masyarakat. Satu langkah lagi apabila ini tidak selesaikan keadilan, akan jadi lagi tahun 98. Dan kita tidak ingin itu. Kita harus hindari itu dengan pemerataan yang adil. Karena itu apapun, karena itu banyak yang berkomentar, wah Pak JK itu rasis. Justru saya menjaga agar tidak jadi rasis. Kita bebas berbicara, tapi yang rasis itu klaim merusak. Akan terjadi apabila tidak ada keadilan. Tidak ada kemakmuran. 98 begitu. 74 begitu. Jarak antara 74 25 tahun. Sekarang sudah 25 tahun. Jagalah negeri. Mari kita jaga bersama-sama. Tetapi tidak hanya menjaga, rebut kekuasaan untuk kemajuan. Pemilu itu memang merebut kekuasaan dengan demokrasi. Tapi kekuasaan harus dibuat untuk itu. Itulah keamanan masalah di Papua, Bung Anies. Mudah-mudahan tidak terjadi. Jadi banyak masalah-masalah. Saudara Anies, adindanya, 5 tahun Anda akan bukan tempat yang nyaman untuk mengurus negeri itu. Tetapi kalau bisa diselesaikan, merupakan heroes dan pahlawan kemanusiaan, kemajuan. Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Kita diwariskan untuk membayar utang. Tapi pahlawan yang sebenarnya ialah yang menyelesaikan persoalan. Pemberani yang sebenarnya ialah berani untuk tampil menyelesaikan persoalan. Itulah harapan kita semua. Yusuf Kala dalam berbagai kesempatan memang sering menyinggung ketimpangan ekonomi ini ya, karena misalnya dia menyebutkan bahwa itu dari hanya di negara ini misalnya masyarakat etnis Tionghoa atau Cina itu yang jumlahnya tidak sampai 5%, tapi dia menguasai 50% perekonomian Indonesia, dan itu yang menyebabkan Yusuf Kala sering disebut dia rasis. Tapi dia tidak khawatir ya, karena dia justru lebih concern bagaimana agar masalah itu di kesenjangan itu diatasi sehingga tidak menimbulkan kerusuhan sosial. Nah, memang saya kira betul isu-isu begini ini, isu-isu yang sering disebut sebagai rasis, apalagi kalau digoreng oleh para buzzer, itu sering coba malah disembunyikan, disimpan di bawah karpet.
Tetapi akhirnya suatu saat itu malah meledak karena bukannya setiap kali ada persoalan itu dicoba dicarikan jalan keluarnya, tapi malah disembunyikan. Tetapi kan realitasnya itu jadi semacam api dalam sekam. Anies Baswedan yang menyampaikan sambutan setelah Yusuf Kala, kendati tidak menanggapi secara langsung pernyataan dari Yusuf Kala, dia kemudian dia merujuk pada sebuah buku yang saya kira pernah dibacanya itu, bagaimana sebuah negara itu gagal gitu ya, yang menurut dia ini ciri-cirinya itu, meskipun dia tidak menyinggung Indonesia sebagai contohnya, namun sangat jelas bahwa sebenarnya apa yang disampaikan oleh Anies itu secara tidak langsung menggambarkan situasi Indonesia saat ini selama 2 periode di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Ada sebuah buku berjudul Why Nations Fail, Mengapa Negara Gagal. Studi ini bukan studi teoritis, studi ini adalah mengumpulkan berbagai peristiwa, mengambil hikmahnya, apa yang harus kita perhatikan supaya kita terus bisa bangkit ke depan. Dan di antara tanda-tanda mengapa gagal, mengapa kemunduran adalah 2 unsur utama, institusi politik dan institusi ekonomi. Ketika institusi politik, institusi ekonomi itu bersifat ekstraktif, memeras, maka pelan-pelan negaranya akan turun. Tapi kalau institusi ekonomi, institusi politik sifatnya inklusif, memberikan kesempatan setara kepada semua, pelan-pelan negara akan bangkit menjadi kuat, menjadi makin berkembang. Apakah institusi politik dan ekonomi yang bersifat memeras, menyingkirkan, atau bersifat inklusif, memberikan kesempatan pada semua? Coba kita lihat satu-satu. Kita lihat institusi politik. Apa bedanya negara dengan institusi politik yang bersifat memeras, ekstraktif, menyingkirkan, dan yang bersifat inklusif atau melayani semua? Negara dengan institusi politik bersifat memeras, menyingkirkan, cenderung mengkonsolidasikan kekuatan, kewenangan pada satu pemimpin, pada satu grup, pada satu kelompok. Kekuasaannya tidak disebar dan dibagikan kepada semua. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan, memberikan kesempatan partisipasi yang terbatas, partisipasi yang terkendali. Bahkan mereka-mereka yang berbeda pikiran politiknya sering dipinggirkan dari arena. Negara dengan institusi politik yang memeras, menyingkirkan ini sering tidak mengindahkan etika, sering tidak mengindahkan aturan hukum. Bahkan peraturan bisa ditekak-tekuk, bisa diterapkan setelah tebang pilih, dan seringkali dibuat hanya untuk menguntungkan mereka yang sedang berada di dalam lingkar kekuasaan. Mudah-mudahan tanda-tanda seperti ini tidak ada di negeri kita. Ada apa tidak? Ada yang merasakan? Jangan sampai ada. Karena itu tanda-tanda bukan menuju kesuksesan. Dan sebaliknya, negara dengan institusi politik yang bersifat melayani semua, yang menjunjung tinggi pilar demokrasi, yang memberikan kewenangan kepada cabang-cabang pemerintahan agar saling mengawasi, saling menyeimbangkan. Negara yang seperti ini akan kita saksikan tanpa konflik kepentingan. Misalnya, yang seperti ini tidak ada market player yang sekaligus regulator. Kalau pedagang, pedagang saja. Jangan pedagang sekaligus pejabat, sekaligus pembuat aturan. Apalagi membuat aturan yang terkait perdagangan yang dibuatnya. Dan juga tidak kemudian serba rangkap jabatan, apalagi rangkap jabatan yang bertumpuk-tumpuk. Juga memastikan meritokrasi berjalan dalam pemerintahan, bukan memberikan keistimewaan pada keluarga. Negara dengan institusi politik yang melayani ini cenderung menjunjung tinggi tegaknya rule of law. Sehingga yang dilakukan adalah memperkuat cabang-cabang hukum,
agar independen, agar terbebas dari intervensi politik, agar transparan dalam setiap pengambilan keputusan. Dan kalau kita saksikan, ini yang harus kita perkuat di Republik ini. Dan terakhir, negara dengan institusi politik yang inklusif, yang melayani, akan menjunjung tinggi kesempatan warga untuk menyuarakan pandangannya, pikirannya, aspirasinya, tanpa sedikit pun ada rasa takut. Negara yang inklusif adalah negara yang tidak baperan. Negara yang membuka ruang kepada kritik. Negara atau pemerintah memiliki kekuatan aparat, memiliki kekuatan anggaran, memiliki kekuatan media, memiliki bahkan kekuatan senjata. Yang dimiliki oleh rakyat adalah gagasan, aspirasi, dan kata-kata. Jangan sampai satu hal yang dimiliki oleh rakyat, kata-kata itu pun dilarang untuk diartikulasikan. Izinkan kata-kata rakyat bisa muncul ke permukaan. Karena itu bila saat ini ada pasal-pasal yang dikenakan kepada mereka yang mengungkapkan pendapat, maka ke depan kita perlu justru pasal-pasal dalam undang-undang kita, dalam peraturan kita yang secara tegas dan eksplisit melarang persekusi atas kebebasan berpendapat. Nah, benarkah bahwa Indonesia itu punya ciri-ciri semacam itu? Ciri-ciri yang disebut dalam sebuah buku bagaimana sebuah negara itu gagal. Jadi silakan Anda menilai sendiri, ya. Tetapi saya senang karena sekarang ini justru Anies sudah mulai sering menyampaikan kritik-kritik, menyampaikan catatan, menyampaikan gagasannya, dan selalu kami di FN itu mendorong bahwa ke depan calon-calon presiden itu justru mulai memperdebatkan tentang bagaimana visi mereka tentang negara ini, bagaimana mereka akan mengelola negara ini, bukan hanya tampil di media sosial gitu ya, di TikTok dan sebagainya. Negara yang sebesar Indonesia ini nggak akan bisa diselesaikan kalau kita cuma sibuk bermain di media sosial dan bermain TikTok. Jadi silakan Pak Prabowo, Pak Ganjar Pranowo mulai menyampaikan gagasan-gagasannya, visi mereka tentang bagaimana kalau mereka nanti terpilih menjadi seorang presiden. Ya, sepakat saya juga dengan Pak Prabowo Subianto bahwa ini jangan baper lah, jangan tegang ya dalam kontestasi politik ini, karena semuanya sebenarnya bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa kita ini. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.